Betul ini dengan Ibu Email. Waalaikumsalam. Iya betul, saya sendiri. Saya yang menghubungi sejak tadi malam yang saya dan Ibu janjian ketemu hari ini melakukan konseling. Oh, kamu yang janjian untuk saya ketemu. Silahkan duduk, Nak. Ya, terima kasih Bu. Baik. Oke, jadi Ibu boleh tahu nama lengkap kamu dan kamu tinggalnya sekarang di mana? Nama saya Dewi Ayu Lestari Syam, panggilannya Ayu. Sekarang saya tinggal di Jalan Mangarupi, Perumahan Mutiara Permai Ibu. Oh, lumayan dekat ya kamu dari sini. Oke, jadi sekarang Ayu kelas berapa dan jurusannya dari mana? Saya kelas 10 Ibu dan jurusan TKJ. Oke. Oke Ayu, Ibu sebelumnya terima kasih karena kamu sudah tepati janji untuk kita tadi malam janjian untuk ketemu datang konsultasi hari ini. Jadi kegiatan yang akan ditempuh dalam layanan yang akan Ibu berikan adalah kamu tentunya sebagai konseling menceritakan apa masalah yang kamu alami dan Ibu akan memberikan saran tentunya sebagai konselor. Ibu mau menanyakan kesepakatan kita dalam melakukan konseling hari ini. Kamu sendiri kira-kira membutuhkan berapa menit untuk melakukan proses konseling ini? Kalau boleh saya memberi masukan, mungkin sampai 30 menit ke depan Ibu. Ada alasan mengapa memilih 30 menit? Iya Bu, ada. Karena setelah ini saya harus ke rumah wali kelas saya, sedangkan jarak dari sini ke rumah wali kelas saya cukup lama Ibu. Itulah mengapa saya minta 30 menit, itu pun kalau Ibu berkenan. Oke, karena alasan kamu jelas, tentu Ibu akan setuju agar tidak menghambat kegiatan kamu yang lain ya. Jadi 30 menit ke depan kita akan memulai layanan ini. Apa kamu sudah siap, Ayu? Saya sudah siap Ibu. Baik, jadi sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti kegiatan seperti ini? Belum pernah sama sekali Bu, bahkan saya belum tahu seperti apa itu konseling individu. Oke, berarti ini pengalaman pertama kamu ya mengikuti kegiatan seperti ini. Ya, kalau begitu Ibu jelaskan apa itu konseling individu atau yang biasa disebut konseling perorangan. Jadi konseling individu adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap seorang klien yaitu kamu dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Nah, adapun itu apa sih tujuan konseling individual? Adalah membantu klien atau konseling untuk menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Jadi kamu di sini coba ceritakan masalah yang kamu hadapi sekarang ya. Baik Bu, jadi saya sekarang sadar masalah yang saya hadapi termasuk berat Ibu, yaitu di mana saya selalu saja kurang konsentrasi dalam belajar. Tentu itu mengganggu pikiran saya Bu. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk menemui Ibu hari ini. Oke, di saat kamu mengalami hal seperti ini, apa dampak yang kamu dapat rasakan? Nilai akademik saya menurun Bu, dan itu membuat pikiran saya dan hati saya tidak tenang. Oke. Baik, kamu kurang fokus saat belajar dalam mata pelajaran apa, Nayu? Matematika Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apa penyebab dari kurangnya konsentrasi kamu ini? Saya jujur Bu, kurang minat belajar matematika karena sulit dipahami dan tentu itu membuat saya bosan dan akhirnya lebih memilih bermain saat teman-teman saya datang mengajak saya Bu. Baiklah, sekarang Ibu sudah tahu apa penyebab dari kurangnya konsentrasi kamu ini. Memang sulit apa yang tidak disukai diharuskan menyukai, terlebih lagi kalau hal tersebut sulit untuk dimengerti, tentu membuat jenuh dan alhasil membuat kefokusan kita beralih ke yang lain. Ya betul Ibu, itu yang saya rasakan saat ini. Baik, masalah kamu ini cukup berat karena berpengaruh sama nilai akademis kamu tentunya. Ibu di sini akan coba memberi saran ke kamu agar kamu lebih konsentrasi dalam belajar. Jadi sebelum mulai belajar, kamu lebih baik ini tempat belajar yang menurut kamu sebagai konseling paling nyaman. Seperti kamu orangnya gampang terdistraksi, kan tentunya seperti kamu ketika sudah datang teman, kamu langsung kefokusannya beralih ke teman kamu ketika memanggil. Nah, Ibu sarankan kamu bisa pilih tempat-tempat yang jauh dari gangguan.
agar teman-teman kamu tidak bisa memanggil kamu di saat kamu sedang mengerjakan sesuatu. Nah, selain itu yang tidak kalah penting, tempat belajar kamu itu penerangannya atau pencahayaannya yang bagus supaya tidak mengganggu penglihatan kamu. Nah, yang kedua, kamu pilih waktu dan metode belajar yang pas untukmu. Jadi, setiap orang pasti punya metode belajarnya masing-masing kan. Nah, kamu Ayu bisa cari tahu dulu nih metode belajarmu itu yang paling tepat seperti apa. Misalnya kamu sulit mengingat istilah-istilah atau rumus-rumus penting dalam suatu materi. Kamu bisa membuat rangkuman materi di kertas kecil atau yang biasa disebut apa sticky notes. Nah, agar bisa kamu tempel dan baca berulang-ulang. Jadi, kamu tidak perlu berpatokan metode yang diberikan oleh gurumu yang tidak dapat kamu mengerti ya, karena kamu bisa menentukan itu sendiri yang bisa membuat kamu nyaman. Nah, selain metode belajar, waktu untuk belajar juga berpengaruh. Eh, jadi kalau misalnya Ayu ini tipe yang bisa belajar sambil mendengarkan musik, kamu pilih lagu yang bisa ningkatin mood atau konsentrasi belajar kamu. Tapi Ibu juga sarankan kamu mendengar kayak musik-musik yang tidak kamu hafal. Karena apa? Karena biasanya kalau kita mendengarkan lagu yang kita hafal, biasanya itu kita tiba-tiba tidak bisa fokus karena ikut bernyanyi, biasanya begitu. Jadi ibu sarankan tetap kamu mendengar lagu tapi bukan yang kamu hafal. Nah, jadi yang ketiga menurut ibu yang paling penting banget untuk kamu lakukan agar kamu bisa lebih konsentrasi dalam belajar adalah usahakan kamu tidak membuka sosmed atau game yang kamu punya. Kenapa? Karena pasti ujung-ujungnya kamu akan kasihkan main HP daripada melanjutkan belajar kamu yang tadi. Dan yang terakhir, kamu juga ingat cita-cita kamu apa kalau besar, mau jadi apa, seperti apa sih kamu. Nah, dengan mengingat kembali kamu mau seperti apa besarnya nanti, kamu pasti akan lebih berusaha untuk fokus dalam pembelajaran, meskipun itu hal yang sulit bagi kamu, tapi itu salah satu motivasi untuk kamu agar belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan ibu yakin kamu akan menempuh dengan cara apapun itu selagi kamu memang masih mengingat apa yang kamu inginkan ketika dewasa kelak. Dan juga ibu mau bilang pelajaran yang kamu tidak suka itu harus tetap kamu pelajari ya, karena biar bagaimanapun matematika itu tidak akan bisa hilang sampai kapanpun. Jadi yang dapat kamu lakukan adalah usaha terus ya, dengan saran-saran yang ibu berikan, dan tentunya jangan lupa berdoa. Baik Bu, mulai sekarang saya akan mencoba saran yang Ibu berikan dan berusaha semaksimal mungkin agar nilai akademik saya membaik dengan saran yang Ibu berikan, dan mengingat kalau sudah dewasa saya mau jadi seperti apa. Baik, semoga kamu Ayu bisa melakukan ya. Jadi ibu harap kalau kamu membutuhkan konseling lagi terhadap masalah seperti ini ataupun yang lain, kamu jangan pernah sungkan untuk datang kembali, karena ibu pasti akan selalu menunggu kabar dari kamu ya nak. Baik Bu, saya akan terus mengabari perkembangan saya Bu. Oke, jadi layanan kita kali ini sudah membahas apa permasalahan kamu, faktornya apa, dan adanya solusi yang diberikan untuk kamu. Ibu mau minta apa yang kamu rasakan di saat kamu sedang melakukan konseling untuk hari ini. Yang saya rasakan Bu, saya merasa jauh lebih tenang karena bisa mengeluarkan isi hati saya dan mendapat solusi yang sangat dibutuhkan oleh masalah yang saya hadapi. Sekarang ini juga saya sedikit tidak tegang saat berbicara kepada ibu karena pembawaan ibu yang lembut dan ramah. Jadi saya betul-betul sangat merasa senang di kegiatan pada hari ini. Oke, alhamdulillah, syukurlah kalau kamu memang senang dengan kegiatan pada hari ini. Tidak terasa Nayu, konseling ini sudah berjalan 30 menit sesuai dengan waktu yang kita sepakati di awal ya nak. Maka dari itu sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama dan senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan pada hari ini. Dimulai. Oke, selesai. Kalau begitu saya pamit Bu, terima kasih atas saran yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati.